Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai implementasi kurikulum. Perkenalkan, nama saya Mansil Salsabila, NIM 222-101030087. Perkenalkan, nama saya Intan Nurlaili, NIM 222-1010388. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sorayatul Hasanah, NIM 222-101-030-067. Perkenalkan, nama saya Firman Haiti, NIM saya 22-110-316. Baik, di sini saya akan membahas pengertian implementasi kurikulum. Secara etimologis, pengertian implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement. Dalam kamus tersebut, to implement mengimplementasikan berarti to provide the means for carrying out, atau menyediakan saranan untuk melaksanakan sesuatu. Dan to give practical effect to, untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi adalah penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Lebih lanjut, disebut implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai dari sikap. Sementara itu, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kurir, artinya pelari. Kata kurir artinya tempat berpacu. Jadi kurikulum diartikan jarak yang ditempuh oleh seseorang pelari. Kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah kursus atau mata pelajar yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Seperti halnya dengan istilah-istilah lain yang banyak digunakan, kurikulum juga mengalami perkembangan dan tafsiran yang berbagai ragam. Setiap ahli kurikulum mempunyai rumusan sendiri, walaupun di antara berbagai definisi itu terdapat aspek-aspek persamaan. Secara tradisional, kurikulum diartikan sebagai mata pelajar yang diajarkan sekolah. Pengertian kurikulum yang dianggap tradisional ini masih banyak dianut sampai sekarang di Indonesia. Pandangan para ahli mengenai kurikulum sejalan dengan pengertian kurikulum yang masih lazim dipakai di dunia pendidikan Indonesia, yakni sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara mengenai gunakan sebagai pedoman yang menyelesaikan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dan kekasaan kondisi dalam potensi daerah suatu pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun satu pendidikan untuk memungkinkan menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dan tahap sebelumnya, kemudian diuji coba dengan pelaksanaan dan pengelolaan. Senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap suatu lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, dan serta fisik
Implementasi kurikulum juga merupakan aktualisasi suatu rencana atau program kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Prinsip merupakan panduan atau pedoman yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Sedangkan implementasi kurikulum adalah proses penerapan kurikulum yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan dalam implementasi kurikulum ada beberapa prinsip yang dapat menunjang tercapainya keberhasilan, yaitu yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang berdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sama. Lalu yang kedua, berpusat pada anak. Prinsip ini berupaya mendirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, agar peserta didik mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, harus ada upaya pembelajaran yang disampaikan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. Maksudnya, seluruh pengalaman belajar itu dirancang secara berkesinambungan, mulai dari TK, kelas 1, hingga kelas 12. Dan pendekatan yang digunakan dalam pengalaman belajar itu difokuskan pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi. Dan hal tersebut menuntut kemitraan dan menjadi tanggung jawab bersama antara peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Lalu yang keempat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Maksudnya, standar kompetensinya itu disusun oleh pusat, namun cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ini harus fleksibel, melibatkan semua pihak terkait, dan dapat disesuaikan dengan konteks dan kondisi lokal. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dengan baik, diharapkan implementasi kurikulum dapat berjalan dengan sukses dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Implementasi kurikulum melalui intrakurikuler. Dalam era pendidikan yang terus berkembang, pengimplementasian kurikulum melalui intrakurikuler menjadi sebuah kunci utama dalam memperkuat sistem pembelajaran. Pengimplementasian kurikulum melalui intrakurikuler merupakan suatu cara dalam proses pengembangan dan evaluasi kurikulum. Tujuan pengimplementasian kurikulum melalui intrakurikuler adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kegiatan intrakurikuler merupakan sebuah kegiatan atau proses belajar mengajar seperti biasa yang terjadi pada sekolah maupun madrasah. Proses belajar mengajar ini tentunya disesuaikan dengan struktur program yang sudah ditentukan pada sekolah maupun madrasah untuk bisa mencapai sebuah tujuan dari pelajaran yang ada. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan intrakurikuler ini salah satunya yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan akademik yang dimiliki oleh peserta didik. Contoh dari program intrakurikuler ini yaitu keseluruhan dari mata pelajaran yang diberikan seperti matematika, bahasa Indonesia, biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi kurikulum melalui kokurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan sebuah upaya dapat dilakukan untuk semakin mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapatkan melalui kegiatan intrakurikuler yang tadi. Pelaksanaan kokurikuler ini bisa untuk dilakukan secara berkelompok maupun juga untuk individu sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan kokurikuler ini perlu untuk diperhatikan agar menghindari terjadinya pengulangan maupun juga tumpang tindih antara mata pelajaran satu
dengan yang lainnya. Hal ini perlu dilakukan supaya agar peserta didik itu tidak akan merasa berlebihan atas materi pelajaran yang diterima. Jika guru memberikan mata pelajaran yang bermacam-macam atau bervariasi dalam waktu yang bersamaan, maka hal ini bisa membuat pelajar menjadi merasa berlebihan, bosan, jenuh pada saat pelajaran dimulai di kelas. Kemudian selain itu perlu juga untuk memastikan bahwa kegiatan kokurikuler yang dilakukan masih memiliki keterkaitan dengan intrakurikuler. Tujuan mendasar dari adanya kegiatan kokurikuler yaitu membantu peserta didik agar bisa mendalami, menghayati mata pelajaran yang telah diberikan. Kegiatan kokurikuler perlu untuk dilakukan dengan penanganan sistem administrasi yang teratur dan tepat agar bisa memastikan bahwa program berjalan dengan cukup baik. Selain itu, perlu juga dilakukan penilaian serta pemantauan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Contoh dari kegiatan kokurikuler yaitu kunjungan lapangan atau DUDI, karya wisata, komunitas bahasa, sanggar seni, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah implementasi kurikulum melalui ekstrakurikuler. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kurikulum memiliki peran yang sangat sentral dalam dunia pendidikan. Kurikulum juga menjadi arahan yang akan memandu dan membawa kemana arah pendidikan akan dilaksanakan. Bahkan dengan kurikulum, pendidikan tidak akan berjalan pada ruang yang hampa. Dengannya, proses pendidikan akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kurikulum tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi juga melalui ekstrakurikuler, yakni kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilaksanakan baik di sekolah maupun luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan juga wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan juga kemampuannya di berbagai bidang. Kegiatan dari ekstrakurikuler dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan setiap peserta didik. Dalam pengimplementasian kurikulum dapat ditekankan kepada kegiatan yang mengandung nilai kemanusiaan yang dapat lebih dirasakan oleh siswa bila dilakukan di luar sekolah, yakni dalam kegiatan ekstrakurikuler. Contoh dari kegiatan ekstrakurikuler diantaranya ialah live-in di tempat lain yang dapat memberikan nilai penting pada siswa. Selanjutnya, melakukan penelitian lapangan sesuai tema yang ditentukan, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat tertentu di luar sekolah. Maka dari itu, pendidikan tidak hanya mengembangkan sisi intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan sisi sosial, moral, spiritual, sisi fisik, estetis, dan juga sisi ekologis. Pendidikan juga tidak hanya mengembangkan sisi kognitif, tetapi afektif dan juga psikomotorik pada siswa. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwasanya implementasi kurikulum merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Implementasi kurikulum melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler menjadi tahapan di mana rencana kurikulum yang telah dirancang harus diubah menjadi suatu pengalaman belajar konkret bagi siswa. Pentingnya implementasi kurikulum tidak dapat diacuhkan karena memengaruhi bagaimana siswa memahami dan mengembangkan kreativitas belajarnya. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.